Selamat pagi, Agus. Selamat pagi Pak Jeffrey. Lagi di mana nih sekarang? Lagi di rumah Pak. Di rumah, di Lombok ya? Iya di Lombok Pak. Oke. Eh, Agus, ini dalam kondisi yang tidak terlalu kondusif saat ini. Saya lihat Ya, Agus tetap produktif, ya. ya Boleh Pak. kasih tahu kira-kira apa yang dilakukan Agus sehingga tetap bisa produktif? Dan saya lihat ada yang bagus, ya. Saya lihat ada yang menarik. Agus menjual melalui metode non face to face selling, ya. Betul Pak. Bisa Betul cerita, Pak. mengapa Agus memilih metode itu? Oke. Awalnya Pak Jeffrey, terima kasih banget kepada Manulife yang telah memberikan fasilitas non face to face kepada kami semua para agent. Sebelumnya saya menyapa dulu Manulifer seluruh Indonesia. Selamat pagi. Pak Jeffrey, awalnya saya menggunakan fasilitas non face to face itu ketika manajemen mulai mengeluarkan kebijakan tersebut, Pak. Terus saya mulai memanfaatkan template-template yang diberikan oleh perusahaan yang ada foto dan namanya. Nah, itu saya mulai menghubungin klien-klien saya, Pak, klien existing maupun teman-teman dan kerabat-kerabat saya. Saya memohon kepada mereka jika berkenan memasang status saya di status WhatsApp maupun di instastory mereka, Pak, yang di Instagram. Oke. Iya. Akhirnya ada beberapa yang berkenan. Nah, setelah itu mereka mulai menghubungi saya yang tertarik, Pak. Jadi saya mulai diberikan referral oleh mereka. Dan saya mulai memprospek referral yang diberikan mulai dari awal sampai akhir, sampai mereka menerima polis. Dan ketika mereka menerima polis, saya melakukan review, Pak, terhadap klien saya. Terhadap pelayanan saya, apa yang mereka rasakan, manfaat apa yang mereka terima, dan bagaimana pelayanan saya terhadap mereka, Pak. Oke. Setelah itu saya baru meminta kembali, mohon jika berkenan, saya direferensikan kembali oleh klien-klien baru saya tersebut kepada rekan-rekan mereka yang membutuhkan proteksi, Pak Jeffrey. Seperti itu. Ada kesulitan nggak, Agus, pada saat mencoba menggunakan metode ini? Karena ini kan metode baru, kan? Iya, Pak. Ada kesulitan? Awalnya ada sih, Pak. Satu dari yang harus kita fokus adalah kesabaran dalam menggunakan metode ini, Pak. Tetapi ketika kita sudah melakukannya, ternyata sangat mudah, Pak. Jadi, mudah ternyata. Saya memikirkan, waduh gimana ya, kita nggak ketemu klien kita, biasanya kita ketemu mereka, tiba-tiba kita harus non face to face, memakai video call, WhatsApp. Ya memang sih butuh waktu, Pak, tapi berjalannya waktu itu sangat memudahkan di tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti ini. Keuntungannya apa, Agus? Ketika Agus tadi melihat kesulitannya bisa kita atasi, apa keuntungan rasakan menggunakan metode ini? Keuntungannya adalah pertama, Pak, sangat efisien waktu ya, Pak. Biasanya kita pergi kemana, lumayan lah kita keluar bensin seperti itu. Yang kedua, kita meminimais risiko sih, Pak, karena kan sekarang mengingat penyebaran dari virus ini kan kita bahaya ya, Pak, kalau kemana-mana. Kita nggak tahu ya siapa yang carrier, siapa yang tanpa gejala, kita tidak tahu ya. Ya, betul, Pak. Jadi dengan metode ini sangat simpel sih, Pak. Kita menjelaskan, mereka setuju, akhirnya kita proses, dan ya seperti itu sih, Pak, kira-kira. Ya, makanya saya lihat PSBB ini tetap sehat, tetap segar ya. Mungkin kuncinya pakai metode non face to face ini ya. Betul, Pak. Betul, Pak Jeffrey. Dan yang luar biasa, saya lihat di catatan saya itu ada penjualan 4 ya. Tapi kemarin kita ngobrol-ngobrol, kata Agus sudah ada 6 sebenarnya penjualan melalui metode yang 2 sudah submit, Pak. Mungkin belum komplit. Belum komplit ya. Jadi artinya tetap bisa produktif dan terus bisa jualan walaupun kondisi kita nggak bisa ketemu orang ya. Betul, Pak. Jadi ini pun ada beberapa lagi yang masih saya prospecting, referral yang belum selesai, Pak. Jadi masih TikTok di WhatsApp, Pak Jeffrey. Malah lebih produktif ya dengan kondisi ini ya, karena ada metode non face to face ini ya. Betul, Pak. Sangat produktif sekali. Jadi saya tuh menerapkan sistem seperti saya di kantor sih, Pak, walaupun di rumah. Jadi saya menerapkan sistem bekerja. Jadi mulai jam 10 pagi saya sudah menggunakan baju seperti kantoran. Istirahat jam 12 siang sampai jam 1. Jam 1 sampai jam 5 sore ya saya lanjut lagi, Pak. Tetap di depan ini. Supaya spiritnya tetap terjaga ya.
Betul Pak, seperti itu. Oke Agus, apa pesan-pesan untuk teman-teman kita nih di seluruh Indonesia? Buat teman-teman tetap semangat, walaupun di tengah kondisi COVID seperti ini, kita harus semangat, pantang menyerah, apapun yang terjadi kita harus semangat, dan kita tetap melakukan, karena dengan kita melakukan aktivitas setiap hari pasti ada hasilnya Pak Jeffrey, seperti itu. Luar biasa Agus, terima kasih untuk inspirasinya, terima kasih untuk berbaginya, ya, semoga ini berguna buat teman-teman kita semua. Nah teman-teman, Agus sudah membuktikan bahwa dalam kondisi sulit pun tetap bisa produktif. Gunakan metode non face-to-face selling sehingga Anda bisa tetap produktif dalam masa-masa sulit. Sampai jumpa. Terima kasih Agus. Terima kasih Pak Jeffrey. Ya.